di suatu tempat namanya perkampungan Kuba. Di sanalah ahli Madinah kaum Ansar menyambut baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berapa lamakah baginda Rasul berada di perkampungan Kuba ini? Sebahagian sejarawan mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam, ada yang mengatakan 13 hari 13 malam. Tetapi yang jelas bagi kita bahwasanya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di perkampungan Kuba ini, beliau membangun satu masjid yang inilah merupakan masjid yang pertama sekali dibangun dalam sejarah Islam. Sebelum ada Masjid Nabawi, ada satu masjid yang dibangun oleh baginda namanya Masjid Kuba. Dalam Al-Quran ini disebutkan la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar takwa. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus datang ke Masjid Kuba ini? Padahal kan Masjid Nabawi besar, luas, kadilahnya ada. Nah, Masjid Kuba ini juga dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu fadilah ketika kita sholat di situ yang tidak ada di masjid yang lain. Apa fadilahnya? Dalam hadis baginda Rasul menjelaskan, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fasalla fihi salatan, dalam riwayat yang lain fasalla fihi rak'atain kana lahu ka ajrin umrati tahiyatul masjid. Boleh salat sunnah duha, boleh salat sunnah taubat misalnya, dan sebagainya. Tetapi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita agak terbatas ya, maka di sini saya tunjukkan ada sholatnya. Kita sholat ada ya, 4 rakaat. Yaitu yang pertama laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wasallu sunnah tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Habis itu baru lagi laksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Wasallu sunnah duha rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu balik ke masjid, nanti tentang di situ adalah namanya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah duha 8 rakaat. Habis itu sholat sunnah taubat lagi ya. Kasih kena yang lain nanti nunggu habis, karena program ziarah itu masih banyak tempat-tempat yang harus kita kunjungi. Jadi 2 sholat aja ya, 4 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah duha. Habis itu kita kembali ke bis dan kita lanjutkan perjalanan kita menuju tempat yang selanjutnya, yaitu Bukit Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain dan Masjid Nabawi. Kemudian para jemaah sekalian, karena kita ini ada 38 ya, nanti berhenti bus kita jangan langsung menuju masjid. Perhatikan parking bus kita posisinya. Nah, biar nanti ketika balik dari masjid itu kita gampang atau mudah mendapatkan bus kita. Jangan dari dasar banget ya, sebab tahap di sini lebih capek dari tahap di Ka'bah para jemaah. Ya, jangan muter-muter cari bus dan sebagainya. Sebab bisa nanti akan dipenuhi oleh bus-bus ya, puluhan bahkan ratusan. Jadi para jemaah sekalian, perhatikan parking bus kita, kemudian menuju masjid. Bagi yang belum wudhu, ambil air wudhu dan bisa akan tunjukkan. Kemudian masuk masjid, salat sunnah tahiyatul masjid, kemudian salat sunnah duha. Habis itu balik lagi ke bus kita. Kemudian di antara jemaah mana tahu kira-kira khawatir nggak tahu jalan pulang, jangan pisah dari temannya, jangan pisah dari rombongan. Ini para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita nanti turun sama-sama. Kemudian saya akan arahkan di tempat salat laki-laki, inilah di Masjid Kuba ya, sebelah kanan kita. Masjid Menara 4. Nanti saya akan arahkan mana pintu laki-laki, mana pintu perempuan, sangat berbeda ya. Habis itu nanti para jemaah sekalian, mana tahu pulang nanti atau jalan-jalan kemana-mana, tunggu di depan pintu masjid yang kita masuk, biar nanti gampang nyarinya. Tapi kalau bisa kita bareng-bareng pulangnya juga bareng-bareng ya, atau lagi yang kira-kira nggak tahu arah ke bis kita. Masjid apa ya, lupa. Para jemaah sekalian, perhatikan posisinya sebelah kanan kita ialah yang Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba. Masjid yang pertama sekali dibangun dalam sejarah Islam ya.
kita turun dari Sebentar. Dua, arba'ah, empat. Panas.